Konflik Amerika Serikat dan Iran belum berakhir. Saling serang masih berlanjut di tengah gencatan senjata. Dikutip dari NBC News, Pentagon mempertimbangkan untuk mengganti nama perang Iran menjadi Sledgehammer jika gencatan senjata gagal. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat juga telah menyatakan jika operasi militer bertajuk Epic Fury di Iran telah berakhir. Keputusan ini telah disampaikan juga pada Kongres Amerika Serikat. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memaparkan permintaan anggaran bersejarah Pentagon ketika biaya perang melawan Iran meningkat menjadi hampir 29 miliar dolar Amerika. Bicara di hadapan Subkomite Pertahanan Komite Anggaran DPR, Hegseth mengatakan bahwa anggaran yang memang bersejarah yang diminta Pentagon dari Kongres adalah anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal. Thank you for the opportunity to testify in full support of President Trump's historic $1.5 trillion fiscal year 2027 budget for the Department of War. The President's budget request reflects the urgency of the moment. Upon taking office on January 20th of 2025, President Trump inherited a defense industrial base that had been hollowed out by years of America-last policies, resulting in a diminished capability and capacity to project strength. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut di dalam negeri Trump terancam tak punya dukungan bila meneruskan perang. Banyak yang tidak menyetujui anggaran untuk perang yang diajukan pemerintah Donald Trump. Pertama, Kongres banyak yang tidak menyetujui, bahkan Partai Demokrat itu sangat kritis. Anggaran untuk perang itu kan harus di-approve lagi oleh Kongres, bahkan juga 60 hari yang kemarin sudah dipakai oleh Trump. Kalau mau menyerang kembali, itu harus dapat persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Dan sekarang Partai Demokrat Amerika Serikat itu sedang menyiapkan sebuah undang-undang yang mengharuskan atau yang tidak memungkinkan Trump untuk melakukan perang kembali. Belum lagi. Hingga kini, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran belum berakhir. Kedua pihak mengklaim memiliki kekuatan maksimal jika perang berlanjut. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran masih terjadi. Yang terbaru, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan untuk meluncurkan operasi militer bertajuk Sledgehammer. Dosen Kajian Ketahanan Nasional UI, Stanislaus Rianta, mengatakan Trump ingin mengakhiri perang dengan Iran namun sulit memilih strateginya. Sementara Iran bukan negara kecil yang mudah ditaklukkan. Sebenarnya adalah problem internal Trump yang tidak mendapat kepercayaan dari Kongres dan masyarakat Amerika. Jadi Trump ingin segera mengakhiri perang dengan Iran ini, tetapi kesulitan untuk mencari exit strateginya. Sementara Iran itu bukan negara kecil yang mudah ditaklukkan, ini sudah 2 bulan lebih masih bertahan, maka Trump melakukan manuver-manuver atau membuat strategi baru yang lebih keras namanya dengan nama Sledgehammer itu menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang keras, palu godam. Jadi dia ingin mengakhiri ini dengan kemenangan tentunya, karena tidak mungkin Trump mengakhiri perang ini hanya dengan begitu-begitu saja meninggalkan Iran, tetapi harus menang karena biaya juga cukup besar. Kita tahu bahwa sudah disampaikan bahwa hampir 500 triliun itu biaya untuk perang ini, dan ini akan bertambah lagi. Dan tentu ini pertanggungjawabannya. Jika tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada kemenangan, maka ancaman bagi Trump dalam pemilu sela nanti. Oke. Ya memang Amerika kehilangan momen, sudah terlalu lama juga ini 2 bulan ini. Tetapi kan Amerika tidak akan membiarkan itu, bahkan akan mencuri-curi momen itu di saat ada momen lain. Kita lihat ketika peristiwa Venezuela, kemudian ketika perundingan dengan Iran, malah dia melakukan serangan. Ini kan Amerika momen-momen seperti itu tidak bisa ditebak. Nah ini saya melihat bahwa nanti harusnya ketika selesai dengan Cina, ini ada hasil yang positif harusnya. Walaupun kita lihat bahwa Cina lebih menerima Iran daripada Amerika, dilihat dari sambutannya, dilihat dari sikapnya mendahulukan Iran. Ini
Dan kepentingan Cina kan cukup besar dengan Iran, cukup besar sebagai mitra strategis ya. Tapi kalau dengan Amerika sebenarnya kan adalah sebagai rival di dalam ekonomi. Nah, harusnya ini Cina menjadi pemain utama sekarang, malah dia berhasil Iran mendatangi, kemudian Amerika mendatangi. Saya kira nanti jadi sangat penting ketika Cina memberikan masukan kepada Amerika atau Iran untuk segera meredakan perang ini. Memang momennya mungkin tidak tepat, tetapi Amerika biasa mencuri momen ini. Jadi apa yang akan terjadi nanti, saya kira ini Cina menjadi salah satu penentu apa yang menjadi sikap Trump. Oke. Ya, informasi yang saya dapatkan bahwa Iran sudah menyiapkan persenjataan, bahkan sekitar 30 pangkalan untuk meluncurkan peluru kendali juga sudah siap di sepanjang Selat Hormuz. Kemudian selain itu milisi-milisi juga siap, sudah ada pendaftaran milisi-milisi di sana. Jadi Iran kompak menjaga semangat untuk berperang melawan Amerika. Kemudian masyarakat juga sudah siap, persenjataan, bahkan CIA dalam laporannya yang beredar di media menyebutkan bahwa 70% alutsista Iran itu masih utuh sebenarnya dari dampak perang dua bulan ini. Ini menunjukkan bahwa daya. Sementara itu, pengamat hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah menilai operasi militer bertajuk Sledgehammer adalah permainan yang dilakukan Donald Trump sebab Amerika Serikat menilai negosiasi dengan Iran tak akan berhasil. Ini kombinasi banyak faktor sekaligus ya. Betul tadi dikatakan bahwa exit strategi memang dibutuhkan, itu betul. Tapi timingnya sangat buruk saat ini karena pada saat yang sama sekarang sedang ada KTT antara Amerika Serikat dengan China di Beijing. Dan untuk itu kita melihat posisi Beijing ini sudah menjadi adik kuasa, cuman Beijing ini sangat santun dalam bersikap ya. Jadi tampaknya Amerika Serikat ingin menekan China tapi tidak sanggup lagi menekan China, tapi memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat bisa melakukan sesuatu hal di berbagai belahan dunia yang lain dan ini berpotensi juga menekan China. Dan juga untuk perihal Sledgehammer ini adalah nama yang sangat menakutkan ya. Karena konteksnya adalah Pentagon ini sedang siap-siap melaksanakan operasi ini dan konon operasi ini akan lebih canggih daripada Epic Fury yang kemarin. Untuk memang ada prakondisi kan. Prakondisinya adalah pertama kegagalan dalam negosiasi yang dikelola oleh Pakistan. Dan yang kedua adalah kelihatannya bagi Amerika Serikat, Iran itu sangat konsisten dengan persyaratan-persyaratannya sehingga membuat Amerika Serikat berpikir Sledgehammer ini perlu dilakukan dan untuk itu Amerika Serikat memang harus bergerak di dalam negeri juga, meyakinkan Kongres bahwa sangat diperlukan upaya-upaya untuk melaksanakan aturan Kongres sendiri, tapi untuk itu izinkanlah kami bergerak mendahului. Jadi ini adalah permainan yang sedang Donald Trump lakukan dan tampaknya Sledgehammer ini mungkin saja dilakukan, tapi kan harus ada syarat-syarat kan. Syarat pertama adalah prakondisi. Prakondisinya adalah Amerika Serikat yakin sekali bahwa negosiasinya dengan Iran ini punya kecenderungan tidak berhasil. Kemudian juga Amerika Serikat menilai bahwa Iran ini sangat benar mencoba mengimbangi Amerika Serikat di Selat Hormuz. Prakondisi yang kedua adalah tidak adanya tekanan dari luar. Misalnya tidak ada kegaduhan di tingkat persikatan bangsa-bangsa, tidak adanya kegaduhan di organisasi kawasan, tidak adanya kegaduhan di negara-negara mayoritas Islam, tidak adanya kegaduhan di media massa internasional, dan tidak adanya kegaduhan di organisasi keamanan internasional. Kalau persyaratan psikologis ini sudah Amerika lihat oke, tampaknya Amerika Serikat tidak akan tanggung-tanggung melaksanakan perang total. Yakni dalam hal ini adalah pemboman dari udara, kemudian melaksanakan serangan dari darat dan juga melakukan serangan dari laut. Dan tentunya juga kita perhatikan Iran juga sudah serius, mereka sudah menyiapkan peluru kendali jarak pendek, jarak menengah dan jarak panjang, dan konon peluru kendali itu sudah terfokus ke Israel, ke Jordan, ke Kuwait, ke Saudi Arabia, ke Qatar, ke Bahrain dan ke Uni Arab Emirat. Kalau tidak dikelola, kalau dunia sepi-sepi saja, keadaan ini dapat berpotensi menjadi perang regional. Saya perhatikan dialog antara Trump dengan Xi Jinping itu akan sangat serius.
kalau dua kepala negara ini ketemu, itu ibaratnya mereka tahu satu sama lain. Mereka itu ibarat kalajengking berbisa yang berada di sebuah akuarium. Pergerakan mereka sekecil apapun akan menyentakkan pihak yang lain. Dan dialognya itu akan sangat serius, geoekonomik, geopolitik, dan geostrategik. Dan untuk itu saya pikir Donald Trump sedang menyiapkan tungku ya, sedang memanaskan tungku dengan mengatakan saya siap berunding dengan China sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Di pada saat yang sama, saya masih ada urusan-urusan strategis yang perlu saya selesaikan. Cuman masalahnya, Cina ini adalah pemain internasional yang sangat santun, sangat mengerti hukum internasional, dan juga sangat mengerti bahwa kalau urusan di Hormuz ini tidak selesai, itu akan berdampak pada ekonomi Cina. Seperti kita ketahui bersama, penguasaan Amerika Serikat atas minyak Venezuela itu secara teori itu memperlemah China 5 tahun. Kemudian kalau sekiranya Hormuz ini juga dikuasai oleh Amerika Serikat atau diganggu oleh Amerika Serikat, itu bisa berdampak 5 tahun lagi. Jadi untuk itu Cina sangat berhati-hati. Kemungkinan besar China tidak akan mengkritisi, tapi jawaban China itu sangat tegas. Kami mendukung penyelesaian secara diplomatik satu, dan kami mendukung kedaulatan Iran. Kalau kita berbicara kedaulatan Iran, tentunya kita merujuk kepada Konvensi Montevideo, di mana integritas kawasan Iran itu harus dilindungi, di mana batas-batasnya tidak boleh diganggu, dan kemudian tidak boleh juga penduduknya itu dipersulit hidupnya lewat berbagai aksi. Misalnya sekarang kita mengenal istilah responsibility to protect. Di sini kelihatan sekali bahwa Cina sangat mengedepankan hukum internasional. Tapi bagi Donald Trump sangat membutuhkan bonus dari keberhasilannya sedikit pun, sekecil apapun dari dialognya dengan Iran saat ini. Walaupun kita harus akui Iran itu sangat tegas. Iran mengatakan sebelum kami berunding kami memerlukan prakondisi. Prakondisi kami adalah menghentikan kekerasan di semua front, terutama sekali di Lebanon. Kedua, Iran juga mendesak akhiri sanksi-sanksi atas kami. Ketiga, aset-aset kami yang selama ini Anda bekukan, Anda cairkan. Kemudian Anda juga siap-siap membayar konsekuensi dari dampak dari kekerasan yang Anda lakukan dari tahun 79. Kemudian juga Anda juga harus mengakui kedaulatan kami di darat dan di laut, terutama sekali di Hormuz. Jadi Amerika Serikat mendapat tekanan juga keras dari Iran. Ini secara psikologis ini sangat membantu Beijing, di mana Beijing akan berhadapan dengan lawan dialognya yang sedang babak belur secara psikologis. Oke.